بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang peruqyah khususnya ataupun bagi kaum muslimin secara umumnya, harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya khusus untuk seorang yang ingin menjadi peruqyah dia harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seakan-akan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa diawasi oleh manusia, bukan merasa diawasi oleh ustadz kita, bukan merasa diawasi oleh orang tua kita, akan tapi merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melihat semua hambanya. Apa yang dilakukan oleh hamba itu Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mengetahui. Makanya kita harus senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kemudian karakter yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis yaitu juga membentengi diri dengan zikir-zikir perlindungan diri seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ketika bangun tidur dia berzikir, ketika masuk kamar mandi dia berzikir, keluar kamar mandi dia berzikir. Maksudnya adalah membaca doa ya. Zikir di sini maksudnya adalah membaca doa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan dia berzikir, lupa dia berzikir pada Allah ketika makan, teringat di pertengahan makan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keluar rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, keluar rumah, masuk rumah ada juga zikirnya. Jadi kita tidak perlu penambahan lagi, dan seorang peruqyah atau bagi kaum muslimin secara umum ini membentengi diri dengan zikir-zikir perlindungan diri ini sangat penting agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikhlaskan niat ketika menerapkan terapi. Ketika kita menerapi seseorang, niat kita harus tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu pasti diawali dengan niat. Maka setiap seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi seorang penterapi harus meniatkan ketika meruqyah orang lain, niatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyebutkan, innama yansurullaha hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini karena sebab orang miskin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena doa orang miskin tersebut. Jadi doa orang yang miskin itu adalah mustajab. Kemudian karena salat mereka, salat dari orang miskin tersebut, dan juga apa? Karena keikhlasan mereka dalam beramal. Dia ketika ingin bersedekah, dia betul-betul dia keluarkan dari hartanya mungkin yang hanya satu-satunya. Berbeda dengan orang kaya.
Jadi ketika dia beramal, bersedekah, ya memang hartanya banyak, itu sudah hal biasa. Ya, berbeda dengan orang-orang yang miskin. Ya, ketika dia ingin bersedekah, dia harus berusaha terlebih dahulu, ya baru dia bisa melakukan sedekahnya tersebut. Maka dia melakukan sedekah tersebut itu adalah karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang ketika meruqyah, niat ini sangat penting. Ya. Jadi setelah selesai melakukan diagnosis penyakit kepada si pasien, ya maka seorang peruqyah meniatkan dirinya, ya ketika membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dia niatkan dalam dirinya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ikhlas, setelah dia meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dia niatkan bacaan-bacaan yang dia baca ini adalah tujuannya untuk kesembuhan. Ya. Dalam hatinya dia niatkan. Karena perbedaan ya antara bacaan ruqyah, bacaan ayat Al-Qur'an untuk ruqyah dengan bacaan-bacaan yang lain adalah pada niatnya. Karena berapa banyak kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang dia tidak diniatkan untuk ruqyah, kita tidak merasakan reaksi apa-apa. Tapi ketika seseorang meniatkan bacaan yang dia baca itu untuk ruqyah, maka barulah dia akan memiliki reaksi tertentu. Ada reaksi yang dia rasakan. Jadi di sini dia titik perbedaannya ya, antara bacaan-bacaan yang dia dikhususkan untuk ruqyah dengan bacaan-bacaan yang dibaca biasa. Ya. Surah Al-Fatihah berapa kali kita mendengarkan? Ya. Surah Al-Fatihah dibaca setiap hari. Ya, kalau dia yang sholat berjamaah di masjid, ya dan mulai maghrib, subuh, isya dia mendengarkan ayat surah Al-Fatihah dibaca. Tapi dia tidak merasakan reaksi apa-apa ketika imam membacakan surah Al-Fatihah. Ya. Tapi berbeda dia reaksinya ketika seseorang ketika membacakan surah Al-Fatihah ini yang tujuannya adalah untuk meruqyah, yang niatnya adalah untuk meruqyah orang lain, ya maka bacaan ini bisa memiliki reaksi tersendiri pada orang tersebut. Ya, maka dari itu ya kita perbaiki niat kita. Ketika kita meruqyah, kita perbaiki niat kita. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan ketika meruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah ataupun doa-doa ruqyah tersebut kita niatkan untuk kesembuhan. Karena pada niat inilah perbedaan antara bacaan yang biasa dengan bacaan yang untuk ruqyah. Ya, walaupun ayat-ayat yang kita baca itu semuanya adalah ayat-ayat ruqyah, akan tapi kalau dalam diri kita ketika membacanya tidak ada niat untuk ruqyah, untuk meruqyah orang tersebut, itu tidak akan berpengaruh. Tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Ya, kalaupun dia ada pengaruhnya itu sangat sedikit. Berbeda dengan ketika membacanya diniatkan untuk ruqyah. Dia baca ayat kursi, dia baca surah 2 ayat terakhir ya dari surah Al-Baqarah, akan tapi dia tidak dia niatkan untuk ruqyah. Ini tidak akan memiliki pengaruh apa-apa bagi orang lain. Ataupun kalau ada pengaruhnya itu sangat sedikit. Berbeda ketika dia membacakan ayat kursi ya, surah Al-Baqarah ayat 255, dia niatkan untuk ruqyah, ya maka ini akan memiliki reaksi yang sangat hebat. Jadi perbedaannya antara peruqyah dengan yang tidak ruqyah ini adalah perbedaannya adalah berkaitan pada niatnya. Nah, biasa peruqyah pemula ya ini dia belum memahami yang berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi dia ketika membacakan ya sudah dia bacakan saja. Ya, maka akan tapi seorang peruqyah ketika membacakan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia niatkan untuk meruqyah orang lain tersebut.
dan dalam hatinya tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang diruqyah tersebut diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesembuhan, bukan minta kesurupan. Ya, karena sekarang ini image di masyarakat yang tersebar kalau ruqyah harus kesurupan, ya tidak. Jadi ketika kita meruqyah bukan tujuannya agar dia kesurupan, bukan. Tujuannya adalah agar dia sembuh dari penyakitnya, ya, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis, yaitu gangguan jin. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika kita meruqyah orang lain, ya, kita niatkan untuk kesembuhan, bukan untuk kesurupan. Kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Perintah untuk kita ikhlas itu sangat banyak sekali ya dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan agama yang lurus ini, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, jika kamu meniatkan sesuatu, apakah sesuatu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti Allah mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita ataupun apa yang kita zahirkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, ya, kita niatkan untuk kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan tersebut sebagaimana yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, memperoleh dengan apa yang dia maksudkan dari perbuatan yang dia lakukan tersebut. Kalau dia melakukan tersebut, ya, tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Ya, akan tapi ketika dia niatkan untuk yang lain, tujuannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dosa, ya, dosa yang dia lakukan sesuai dengan niat yang telah dia niatkan tersebut. Ya, misalnya ketika dia sholat, tapi tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sholat, tujuannya adalah agar dipuji oleh orang lain, agar disanjung oleh orang lain, agar dilihat oleh orang lain, ya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Dia mungkin akan mendapatkan pujian dari orang lain atau bisa juga tidak. Tapi dosa sudah pasti dia dapatkan karena dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti berkaitan dengan perbuatan riya. Jadi perbuatan riya, ya, ini adalah termasuk dalam kategori syirkul asghar, ya, syirik kecil. Ya, tapi kalau dia lakukan terus-menerus, maka bisa menjadi dosa besar. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi seorang peruqyah itu harus
Ya, niatnya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan terapi ruqyah. Ya. Jangan tujuannya adalah untuk harta dunia yang sebentar. Ya, kesimpulannya ya, setiap kali seorang semakin dekat kepada Allah, niscaya syaitan akan semakin menjauhinya. Bahkan ia akan menjadi lebih kuat dan lebih memberikan pengaruh. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita adalah hati yang senantiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين